Untuk soal pertama, di mana fungsi fx, x kuadrat min 4 per x min 2. Periksalah apakah fungsi berikut kontinu di x2. Untuk pembuktian pertama, kita bisa tulis f2 sama dengan 2 kuadrat min 4 per 2 min 2 sama dengan 4. Min 4 per 2 min 2 sama dengan 0 per 0. Ini merupakan bentuk tidak tentu, jadi syarat tidak terpenuhi. Untuk pembuktian kedua, kita bisa limit x mendekati 2. Nah, x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan 2 kuadrat min 4 per 2 min 2 sama dengan 0 per 0. Ini juga tidak memenuhi. Jadi untuk percobaan yang ketiga yaitu persyarat, kita coba pemfaktoran di mana x 2 min 4 per x min 2 sama dengan dimana jika dikali hasilnya 4 ditambah hasilnya 4, jadi x min 4 x maaf x min 2 x plus 2 per x min 2. Karena ini sama-sama min jadi dicoret sama dengan x plus 2, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya kan tidak sama antara kanan dan kiri. Dan 4 tidak sama dengan 0. Jadi hasil ini tidak kontinu. Nah, untuk soal kedua yaitu tentukan limit x mendekati 0 plus 1 per sin x min 1 per x. B. Limit fungsi kedua, limit x mendekati 0 plus cot x kuadrat. Untuk ini kita bisa menggunakan fungsi trigonometri yaitu 1 per sin x sama dengan 1. Jadi kita masukkan dulu ini bentuk dari fungsi x min sin x per x sin x sama dengan, karena x per sin x sama dengan 1, kita tuliskan di sini 1 min sin x per sin x. Jadi 1 sin x per x sama dengan 1. Jadi 1 min 1 per x sin x sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi karena hasilnya tak tentu, kita bisa menggunakan L'Hopital, di mana fungsinya adalah limit x mendekati a fx per gx. Kita turunkan, jadi menggunakan turunan dari fx dan gx. Jadi kita masukkan fungsi ini ke sini, tulis ulang 1 min sin x per sin x sama dengan, kita turunkan min cos per x plus sin per x kuadrat per turunan dari sin adalah cos x. Jadi sama dengan cos x per sin x itu sama dengan 1, karena sini negatif jadi negatif. Sin per x2 sama dengan 0, jadi min 1 per 0 per 1 sama dengan min 1. Untuk fungsi kedua yaitu limit x mendekati 0 plus cot x2. Di sini kita juga bisa menggunakan aturan trigonometri di mana cot x sama dengan cos kotangen x sama dengan cos x per sin x. Jadi kita bisa tulis cos x per sin x karena ini adalah aturan fungsi trigonometri dari cos x. Cos x per sin x kuadrat sama dengan, kita x pindahkan ke depan jadi x2 cos x per sin x sama dengan limit x 0 plus x2 cos x per sin x sama dengan x2 cos x per sin x per x2 sama dengan x cos x per sin x per x.
X adalah nilainya 0, cos X per sin X sama dengan 1. Sin X per X sama dengan 1, jadi 0 kali 1 per 1 sama dengan 0. Jadi untuk nilai limit dari fungsi pertama adalah min 1 dan limit fungsi kedua adalah 0. Untuk soal nomor 3, tentukan f aksen 3 dari fx sama dengan x kuadrat menggunakan rumus formal. Kita bisa menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Kita langsung substitusikan 3 di x. Jadi f aksen 3 sama dengan limit h mendekati 0 3 plus h kuadrat. Karena di sini x-nya kuadrat min 3 kuadrat per h sama dengan 3 kuadrat adalah 9. 3 kali 2 dikali h. 6h h kuadrat sama dengan h kuadrat. 3 kuadrat negatif 3 kuadrat sama dengan negatif 9 per h. Jadi karena ini positif dan negatif jadi bisa dicoret. Jadi 6h plus h kuadrat per h sama dengan, karena ini hanya juga bisa dicoret, dihilangkan, jadi tinggal 6h plus h. Lalu kita substitusikan ke 0 ke h. Masukkan ke rumus limit x mendekati 0, maaf ini maksudnya h mendekati 0 sama dengan 6 plus 0 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah positif 6. Baik, lanjut ya soal nomor 4, yaitu selesaikan turunan dari beberapa bentuk turunan berikut. Untuk yang pertama ada B sama dengan sin X sin 3X. Jadi turunannya yaitu Y aksen sama dengan, kita turunkan yang sin terlebih dahulu. Kita turunkan, turunan sin adalah cos 3, kita tuliskan nilainya, lalu kita turunkan 3x, turunan 3x adalah 3. Jadi turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x. 3 yang ini kita pindahkan ke depan. Untuk soal selanjutnya yaitu ada fx sama dengan 3x min 2 per x plus 1. F aksen x sama dengan x plus 1 dikali 3 min 3x min 2 kali 1 per x plus 1 kuadrat. X1 ini adalah dari rumus yaitu ini, lalu 3 ini dari turunan dari sini, 3x adalah nilainya, langsung 1 turunan dari 2 turunan dari x per x plus 1 kuadrat, jadi sama dengan 5 per x plus 1 kuadrat. Soal selanjutnya yaitu ada D, Y sama dengan cos 2x. Y aksen sama dengan, kita turunkan yang pertama si turunan cos yaitu negatif sin. Kita tuliskan nilainya 2x, lalu turunkan yang 2x sama dengan 2. Jadi negatif sin 2x kali 2. 2-nya kita pindahkan ke depan, jadi turunannya adalah negatif 2 sin 2x. Itu selanjutnya ada E, Y sama dengan sin cos x kuadrat. Y aksennya sama seperti soal-soal sebelumnya, kita turunkan fungsi trigonometrinya terlebih dahulu, yaitu cos, kita tuliskan nilainya cos x kuadrat min, kita turunkan cos x kuadrat ini, yaitu turunan cos adalah negatif sin kuadrat. Lalu kita turunkan nilai x pangkatnya yaitu 2x, jadi turunannya adalah min 2x cos kali cos x kuadrat sin x kuadrat. Untuk soal selanjutnya yaitu ke F,
Y sama dengan 5 sekan pangkat 3X. Kita kalikan pangkat dengan variabel depannya, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Pangkatnya kita kurangkan 1, jadi 15 sekan X sekan kuadrat X. Lalu kita turunkan fungsi trigonometrinya. Turunan sekan adalah tan X. Jadi 15 sekan kuadrat X tan X. Selanjutnya itu Y sama dengan sin pangkat 3 4X. Y aksennya adalah kita turunkan 3 dikali koefisien 1 jadi 3 sin kuadrat. Pangkatnya dikurangkan 3, kita tuliskan nilai 4-nya. 3 sin kuadrat 4x dikali cos 4x dikali 4. Cos 4 ini adalah turunan dari sin dan 4 turunan dari 4x. Jadi 4 dikalikan 3, 12 sin kuadrat 4x cos 4x. Itu selanjutnya ada Y sama dengan sin pangkat 4 dikali X kuadrat plus 5. Y aksen sama dengan kita masukkan 4 sin pangkat 3 X kuadrat plus 5 dikali cos turunan dari sin X kuadrat plus 5, nilai dari ini 2X adalah turunan dari X kuadrat. Jadi hasilnya adalah 8 sin 3 pangkat 3 dikali X kuadrat plus 5 dikali cos X kuadrat plus 5. Lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 5. Tentukan limit tak hingga dan limit di tak hingga berikut. Pertama, limit X mendekati tak hingga. X 2X kuadrat per 3X kuadrat plus 1. Jadi limitnya adalah kita bagi dengan pangkat terbesar, jadi 2x kuadrat per x kuadrat per 3x kuadrat per x kuadrat plus 1 per x kuadrat sama dengan, karena ini x kita bisa coret saja, jadi tinggal 2. Lalu ini juga bisa kita coret, jadi tinggal 3. 2 per 3 plus 1 per x kuadrat sama dengan 3 per 2 per 3 plus 1 per x kuadrat sama dengan 2 per 3. Dan untuk limit x mendekati 1 plus 2x, x min 1 sama dengan, kita langsung substitusikan saja, 2 dikali 1, 2. 1 kurang 1, 0. Jadi 2 bagi 0 kan tak tentu atau tak hingga. Jadi menuju tak hingga positif. Sekian.